namanya Jati. Dulu kan pasar gerobak, terminal gerobak. Nah, gerobak itu namanya Jati, kata-kata. Dari selatan, dari utara, dari mana aja berkumpul sih kok kalau hari-hari pekan, misalnya kan hari-hari minggu atau enggak kemana kami beras kan gitu kan. Nah, dulu kan Jati itu kan gerobak. Nah, itu dia namakan pasar Jati. Terminal itu yang di masjid kami itu ini. Itu terminalnya termasuk. Kalau kini kok terminal bis macam-macam terminal modern itu kan. Dulu kan danyo mobil itu danyo tuh. Jalan itu main sapi ya loh, gitu. Dulu Riko kan belum jalan Iko belum. Kita tahun berapa dulu. Mungkin lagi kerajaan Bengkulu lah. Dulu kan kalau menurut berita tuh Bengkulu itu Wahil Minah yang kerajaan. Kayak gitu. Nama saya Ramadan S, saya selaku Kepala Desa Pasar Brati. Selamat datang di desa kami tercinta, Desa Pasar Brati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Brati maju, Pasar Brati sejahtera. Desa Pasar Brati terdiri dari 3 dusun dengan total luas desa adalah 637,750 hektar. Perbatasan Pasar Brati kok kalau sebelah utara itu dengan Pondok Kelapa. Itu di SD ada SD 1 kan. Nah, ada di situ tuh Sungai Hitam tuh, air Sungai Hitam tuh. Dulu tuh batasnya Pasar Bengkulu. Kini termasuk di Sungai Hitam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan. Saya menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, merangkap menjadi Kasih Pelayanan Desa Pasar Brati. Potensi yang dimiliki Desa Pasar Brati yang pertama ada dalam bidang pariwisata, yang kedua ada dalam bidang UMKM, yang ketiga dalam bidang industri. Yang dimana dalam bidang pariwisata itu Desa Pasar Brati mempunyai 5 bidang pariwisata, 3 bidang pariwisata yang sudah dikelola, ada 2 bidang pariwisata yang belum dikelola. 3 bidang pariwisata yang sudah dikelola itu melainkan dari pihak ketiga, bukan dari Desa Pasar Brati. Hanya sebagian perintis yang bakal kita buat, yang bakal direncanakan, yaitu pariwisata Danau Nibung, yang dimana dalam peraturannya itu wisata belum bisa dikelola menyangkut masalah BUMDesnya, baik itu dalam bentuk badan hukum maupun sistem regional yang ada di Desa Pasar Brati. Itu dalam bidang Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan instansi terkait dalam bidang pariwisata tersebut. Ada 2 pariwisata yang dikelola oleh pihak ketiga, yaitu jembatan gantung yang ada di Sungai Suci.
termasuk satu pariwisata yang ada di Wahana Surya dan satu wisata yang ada di Wahana Family. Itu yang dikelola oleh pihak ketiga. Kenapa dikelola oleh pihak ketiga? Karena wisata tersebut emang sudah menjadi dasar mereka, karena mereka punya lahan, mereka punya modal. Kemungkinan juga Desa Pasar Brati tidak memiliki modal untuk mengelola tersebut, melainkan usaha yang dikelola oleh pihak ketiga itu tidak mempunyai PAD ataupun income desa yang masuk ke Desa Pasar Brati. Ada dua wisata yang belum dikelola, yaitu Batu Gajah sama Danau Pancuran. Jumlah penduduk di desa kami berjumlah 5.008, terdiri dari 3.050 jiwa, laki-laki 2.836 jiwa, perempuan. Mayoritas perekonomian Desa Pasar Brati itu beraneka ragam, baik itu dalam bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, ataupun perikanan. Itu mayoritas sekitar 25%. UMKM yang ada di Desa Pasar Brati itu ada banyak. Saya contohkan aja, ada 3 UMKM yang sudah terdaftar di Balai POM, yang itu sudah menjadi ikon Desa Pasar Brati, yaitu dalam bidang pembuatan basreng. Itu basreng sudah terdaftar di Balai POM, dan itu juga tingkat pemasarannya baik di lokal, tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan insya Allah sebentar lagi itu akan dipasarkan di Indomaret ataupun Alfamart yang ada di Desa Pasar Brati. Ada satu lagi UMKM yang barusan kemarin diperkenalkan oleh Kementerian Dispora, yaitu tentang Kejam, produksi keripik jahe merah. Itu belum di Balai POM, belum terdaftar di Balai POM, dan itu juga masih dalam produk lokal Desa Pasar. Dusun desa kami termasuk dalam kategori desa mandiri, dan desa kami juga termasuk dalam Smart Village Desa Cerdas. Kalau tingkat pendidikannya, alhamdulillah Desa Pasar Brati sudah lengkap, mulai dari PAUD-nya ada, TK-nya ada, SD-nya ada, SMP-nya ada, SMA-nya ada. Baik itu dari tingkat madrasah, aliyah, dan min-nya pun ada. Cuman kalau dari personnya, per individunya, mungkin berkisaran 10% itu masih ada di tingkat SD dan SMP, 10% masih ada di tingkat SMA maupun sarjana, tingkat universitas. Kalau dari tahun 2022, kita ambil dari tahun 2021, itu tidak ada pembangunan yang dijalankan di pemerintah Desa Pasar Brati, karena kita tahu sendiri di tahun tersebut kita terpapar virus COVID-19, sehingga belanja dana desa yang ada di Desa Pasar Brati itu berkisaran 1 miliar itu diambil 60% untuk pembagian BLTDD, sehingga tidak ada pembangunan yang bisa kita kerjakan. Hanya ada beberapa bagian pembangunan saja yang mungkin nominal uangnya itu limitnya nggak terlalu besar. Sehingga pembangunannya sedikit
terhambat. Insya Allah di tahun 2022 kemarin, kalau nggak salah ada 3 bidang pembangunan, yaitu jalan rabat beton sama jalan lapen. Kalau kesejahteraan itu yang sifatnya global, tentu kami dari Desa Pasar Berdati bisa bilang kami belum sejahtera. Kenapa kami belum sejahtera? Masih banyak masyarakat Desa Pasar Berdati yang berbondong-bondong datang ke kantor desa untuk menerbitkan surat keterangan tidak mampu. Dalam artian dalam surat itu banyak fungsinya. Yang pertama itu bisa tentang mereka sekolah untuk mengurangi UKT yang ada di universitas mereka, ataupun sifatnya bantuan baik itu PIP, PKH, BPNT, yang lain sebagainya. Itu bisa kami kategorikan masyarakat kami belum sejahtera. Tapi alhamdulillah dari sebanyak masyarakat kami yang ada di Desa Pasar Berdati, kemungkinan 30-40%-nya sudah menengah ke atas lah itu penghasilan mereka. Hanya sebagian saja yang merasa belum tercukupi dengan baik itu dengan kebutuhan sehari-hari, baik itu dengan biaya-biaya untuk anak mereka sekolah. Sehingga banyak yaitu tadi datang minta buatkan SKTM, minta penurunan UKT, minta bantuan PIP, baik itu dari sifatnya person ataupun dari organisasi mereka. Saya selaku kepala desa, visi misi saya pertama dalam bidang keagamaan untuk membentuk manusia seperti ukhuwah Islamiyah. Yang keduanya kesejahteraan bagi masyarakat Desa Pasar Berdati dan pembangunan infrastruktur Desa Pasar Berdati. Meningkatkan, memajukan di bidang pendidikan, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan membantu warga masyarakat Desa Pasar Berdati bagi yang sedang mendapatkan musibah. Harapan saya supaya kedepannya kami lebih baik dan sejahtera. Untuk harapan ya kami masih berjuang bagaimana kami menjadikan Desa Pasar Berdati ini masyarakatnya ya sejahtera lah, walaupun tidak 100%, tapi kami berusaha di Desa Pasar Berdati itu bagaimana caranya biar ada lapangan pekerjaan. Bagaimana kami menciptakan lapangan pekerjaan tersebut biar masyarakat kami bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan baik itu per hari maupun per bulannya, yaitu tadi kami harus bisa mengelola wisata yang ada di Desa Pasar Berdati. Jangan hanya orang yang bisa masuk untuk mengelola, tapi kami harus bisa mengelola wisata yang ada di desa kami gitu. Baik itu di Danau Nibung, sebentar lagi kami ada wacana mengelola PAD yang ada di Sungai Suci. Kemungkinan dari PAD itu kami bisa membantu masyarakat, karena di beberapa tahun kemarin kami di Desa Pasar Berdati punya program yaitu Jumat Berkah, yang dimana setiap Jumatnya kami bisa membagikan sembako secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu gitu. Karena kenapa sekarang program itu terhenti? Karena kami tidak mempunyai PAD, kami tidak mempunyai income, sedangkan dana desa yang kami dapatkan itu juga tidak bisa mencukupi membackup masalah bantuan tersebut.